Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Ledakan. Pangeran Jinwoo berdiri di langit dengan jejak nafas Zun di tubuhnya. Dari napasnya, Qin Chen samar-samar merasakan beberapa jejak master api surgawi dan iblis abadi. Jelas bahwa pada awalnya, surga mencobai master api surga dan semua jiwa. Jalan api ajaib iblis juga banyak membantu satu sama lain. Orang Jinwoo di mausoleum kekaisaran. Zun tanah berambut emas terguncang, wajahnya jelek, katanya dengan suara rendah, dan ada cahaya dingin di matanya. Apakah kamu tidak puas dengan pangeranku? Itu hanya seekor anjing emas. Siapa yang memberimu keberanian untuk melawan teman-teman pangeran? Pangeran Jinwoo sangat bangga dan genit. Dia mencibir pada kaisar berambut emas dengan nada jijik. Kamu, wajahnya jelek. Aku? Minggir. Mata Pangeran Jinwoo dingin, percaya atau tidak, perintah pangeran ini, singkirkan klan Jin Mouzenmu, ada apa? Pangeran Jinwoo berkata dengan suara dingin. Api keemasan yang bermekaran di tubuhnya benar-benar seperti dewa api. Jin Maudizun marah di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Dia hanya melihat Pangeran Jinwoo di depannya dan mundur ke belakang putra Huoluan. Dimarahi oleh Pangeran Jinwoo yang hanya dihormati dan dibudidayakan oleh manusia, Jin Maudizun tidak berani merasa tidak puas sama sekali, karena dia sangat menyadari kengerian kebangsaan Jinwoo di mausoleum kekaisaran. Itu adalah ras teratas sebenarnya dari klan iblis yang bertanggung jawab atas seluruh dunia. Klan Jin Maugi miliknya adalah klan yang kuat di klan iblis, tetapi di mausoleum kekaisaran, Jin Maudizun benar-benar bermaksud menghancurkannya. Pangeran Jinwoo, apa maksudmu? Marah, Huoluan maju dan menatap Pangeran Jinwoo dengan dingin. Dia terlihat tidak bahagia dan memiliki kesempatan untuk membunuh. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak menyukainya? Kamu adalah seekor burung dengan rambut campuran. Apakah kamu pantas untuk mewakili keluarga iblis yang diremehkan Pangeran Jinwoo untuk mengatakan, aku tidak senang denganmu? Hari ini, saya adalah teman dari orang-orang naga yang sebenarnya. Saya Pangeran Jinwoo. Pergi. Pangeran Jinwoo, apakah kamu berani menghentikanku? Putra Huoluan meraung, dan tubuhnya dipenuhi api. Yo, raungan tajam membumbung ke langit, berubah menjadi burung phoenix yang terbang selama 9 hari, melepaskan nafas api yang bergulir. Di dunia api, dia benar-benar seperti dewa. Potong, burung liar, bisakah kamu menyemburkan api? Tidak bisakah? Ledakan. Pangeran Jinwoo menampakkan dirinya. Dengan kepala 3 gagak emas berdiri menyendiri di langit. Saat gagak emas tumbuh hari demi hari, embusan api di tubuhnya tidak lebih lemah daripada putra Huoluan. Bau api yang membakar membuatnya tampak seperti matahari yang terik. Pangeran Jinwoo dan Pangeran Huoluan ini saling bertentangan. Mereka semua adalah ras teratas di klan iblis. Mereka bertarung di sini, kuncinya adalah keduanya telah berlatih keterampilan api. Sejak zaman kuno, mereka telah bersaing hingga sekarang. Ada tempat api rahasia. Selama sistem api kuat, mereka akan mendengar angin datang. Sepertinya itu orang Jinwoo baru saja mendapat berita dan kemudian datang. Ini benar-benar sekarang lautan api telah memblokir begitu banyak orang seperti saya. Kedua klan ini adalah keluarga Huodao yang kuat. Tidak bisakah mereka bergandengan tangan untuk mematahkan belenggu lautan api ini? Anda harus bertarung dan membunuh di sini. Hehe, lebih sulit bagi Jinwoo dan Huoluan untuk bergandengan tangan daripada Terrans dan Iblis. Banyak orang terhormat membicarakannya. Di permukaan, Jinwoo dan Huoluan bertarung karena Qin Chen. Namun, selama kita mengetahui tentang klan Iblis, kita semua tahu bahwa itu sepenuhnya karena masalah kedua klan tersebut. Qin Chen tidak menyangka Pangeran Jinwoo akan memulai untuk dirinya sendiri. Meskipun dia membiarkannya pergi dengan Raja Iblis kecil Gunung Wanyao atas kata-kata kucing hitam besar, Qin Chen sekarang terlihat seperti naga sungguhan, dan dia pasti tidak mengenalnya. Ledakan. Dalam kehampaan, Jinwoo dan Huoluan bermata dingin. Di belakang Pangeran Jinwoo dan Huoluan, ada beberapa orang yang menghormati bumi dan mekar penuh. Mereka adalah orang kuat teratas yang dikirim oleh 2 kelompok etnis untuk melindungi mereka. Mereka saling memandang dengan dingin. Bagaimana? Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah. Gagak emas berkaki 3 berdiri di langit, menarik napas api yang bergulir, seperti lautan api emas yang dibentuk oleh api kebaikan dan kebajikan teratai emas di bawah,
yang memberi orang kejutan yang kuat. Yang mulia, sangat tidak bijaksana untuk menghadapi orang-orang Jinwu di sini. Setelah putra Huoluan, patung keluarga Huoluan mengingatkannya untuk membuka mulutnya, dan wajahnya bermartabat. Huoluan Shizi terlihat jelek, tetapi dia juga tahu bahwa tempat ini bukanlah tempat yang baik untuk menyelesaikan konflik antara kedua klan. Dia mendengus dingin, melirik debu Qin, dan segera berbalik dan jatuh. Dia datang ke tepi lautan api emas bersama orang-orang Huoluan lainnya dan ahli klan iblis, dan menyadarinya lagi. Haha, burung itu takut. Pangeran Jinwu mencibir, tetapi tidak terus memprovokasi, tetapi jatuh dan mendatangi Qin Chen. Nak, jangan berterima kasih padaku. Terus terang, aku melawan burung ini bukan karena kamu. Pangeran hanya memandangnya dengan buruk. Tidak menunggu Qin Chen membuka mulutnya, Pangeran Jinwu berkata pada cahaya. Apakah aku mengatakan terima kasih? Qin Chen menyentuh hidungnya. Kenapa dia tidak melihatnya selama beberapa dekade? Apakah Pangeran Jinwu semakin narsis? Tetapi dia juga melihat bahwa Pangeran Jinwu tidak mengenali dirinya sendiri. Jika tidak, itu tidak akan menjadi sikap seperti itu. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan langsung pergi ke sisi lain laut tempat api Jingxi Bailian berada. Apakah semua manusia naga yang asli begitu pemarah? Pangeran Jinwu menatap. Meskipun dia tidak bermaksud menyelamatkan pihak lain, itu adalah fakta bahwa dia mengalahkan Jin Maozhen untuk pihak lain. Apakah ini sikap bocah naga yang sebenarnya? Yang mulia, apakah Anda ingin bawahan Anda? Sebuah patung dari tanah muncul dengan dingin. Jangan membuat masalah. Sangat aneh di sini, yang sangat bermanfaat bagi orang Jinwu. Kami datang ke Wanxiang Senchang bukan untuk menimbulkan masalah. Ini adalah cara yang tepat untuk memecahkan rahasia di sini secepat mungkin. Pangeran Jinwu berhenti bersikap sembrono dan menjadi mantap dan berkata dengan suara rendah. Pada saat yang sama, dia memandang punggung Qin Chen dengan ragu, dan merasa ada yang tidak beres. Ya, Yang Mulia, pria kuat berkebangsaan Jinwu dengan hormat berkata, melihat Pangeran Jinwu tidak bergerak, menatap Qin Chen, dia ragu, Yang Mulia. Tidak apa-apa. Pangeran Jinwu menggelengkan kepalanya. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa Qin Chen di depannya memiliki perasaan yang sangat akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Saya minta maaf. Dia tidak pernah berurusan dengan manusia naga sungguhan. Aku tidak percaya bocah itu sangat beruntung karena orang-orang membantunya saat ini. Tak jauh dari situ, Gui Chan Dizun terlihat jelek. Dia menunggu Qin Chen berkonflik dengan orang-orang Huoluan dan memanfaatkannya. Tanpa diduga, dia tidak bertarung pada akhirnya. Di hadapan publik, Qin Chen pergi ke daerah di mana api teratai putih berada. Orang ini, semua mata yang terhormat tertegun saat melihat pemandangan ini. Apakah orang naga asli ingin memasuki Laut Putih? Banyak orang terhormat yang datang ke sini lebih dulu telah belajar banyak tentang tempat ini. Banyak orang tahu bahwa di lautan api ini, nyala api keemasan adalah yang paling lembut. Selama Anda berhati-hati, itu tidak akan membahayakan orang yang hadir. Api merah dan hitam adalah yang paling mengerikan. Mereka bisa langsung dibakar menjadi abu jika terkena bekasnya. Sebelumnya, beberapa orang tidak percaya pada roh jahat. Ketika mereka bersentuhan dengan jejak dua jenis api, mereka berubah menjadi abu, dan mereka tidak dapat menahannya. Api putih ada di antara keduanya. Beberapa orang menyentuh api putih dan jatuh di tempat. Namun, beberapa pemuja yang mempraktikkan keterampilan api dapat menahan sebagian kekuatan api putih dan bertahan di bawah api putih. Oleh karena itu, banyak orang percaya bahwa kunci kedalaman api terletak pada nyala api putih. Tapi api putih ini sangat mengerikan, dan tidak ada yang bisa memahaminya, kecuali itu adalah Huoluan, Jinwu dan keluarga api kuat lainnya. Tanpa sadar, Qin Chen telah sampai di tepi api Jingxi Bailian, yang cukup dekat dengan api Jingxi Bailian. Bahkan nyala api Jingxi Bailian hampir bisa menjilatnya. Tindakan Qin Chen telah menarik perhatian banyak orang terhormat, banyak orang memandang Qin Chen. Apa yang akan dia lakukan? Namun, kebanyakan orang hanya berhenti dan menonton dari jauh. Di lautan yang begitu mengerikan, tidak banyak orang terhormat yang mau mendekat, apalagi memasuki Laut Putih. Ini adalah jalan bunuh diri. Hanya Huoluan berani mendekati dan mencoba memahami api putih. Apakah bocah ini ingin memahami api putih? Beberapa orang tidak bisa tidak menebak. Temukan jalanmu sendiri. Huoluan Shizi mencibir dan menatap Qin Chen dari jauh.
Bahkan banyak Master Dizun, seperti hantu Zen dan Dizun, mengawasi Qin Chen dari kejauhan. Banyak orang ingin menyeberangi lautan api. Banyak orang telah mencoba, tetapi tidak satu pun dari mereka berhasil. Beberapa dari mereka mundur dan beberapa dari mereka jatuh di tempat ini. Ini adalah area terlarang. Bocah dari klan naga asli, api putih tidak seperti api emas ini. Jika kamu tidak berlatih keterampilan api, kamu tidak bisa mendekatinya dengan gegabah. Melihat ini, Pangeran Jinwu tiba-tiba mengingatkannya bahwa meskipun dia baru saja tiba di sini, dia secara alami memiliki akses ke informasi di sini, dan dia cukup baik untuk mengingatkannya. Namun, Qin Chen tidak memperhatikan Pangeran Jinwu, tetapi langsung pergi ke api Jingxi Bailian dan duduk berlutut di persimpangan api emas dan putih. Bersenandung. Jejak api teratai putih murni didebukin di bawah daya tarik, tiba-tiba menuju debukin perlahan bertahan. Bocah ini benar-benar menyalakan api putih. Terlalu berani bagi orang untuk menghirup udara dan saling menatap. Apakah Anda benar-benar takut mati? Mata Guichan Dizun berkilat, tubuhnya bergerak maju sedikit, dan dia bersemangat. Dia tidak sabar untuk melihat Qin Chen terbakar menjadi abu. Begitu Qin Chen meninggal, dia akan mengambil ruang penyimpanan Qin Chen segera setelah dia meninggal, dan kemudian pergi dari sini untuk pertama kalinya. Tidak peduli apa yang ada di kedalaman dunia api, itu cukup untuk mendapatkan gelang Qin Chen di matanya. Pangeran Jinwu menggelengkan kepalanya. Jika orang ini tidak mendengarkan, dia tidak bisa menahannya. Sehat, tetapi pada saat berikutnya, semua orang terkejut. Setelah api putih berlama-lama di Qin Chen, tidak ada kecelakaan. Orang ini baik-baik saja. Mereka semua terkejut, dan kemudian mereka merasakan embusan api berlama-lama di tubuh Qin Chen. Huoluan Putra Surga terkejut dan berkata, bocah ini juga mempraktikkan jalan api. Semua orang terdiam. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa klan naga asli juga akan mengembangkan cara api. Pantas saja orang ini berani memasuki lautan api putih. Ternyata dia telah mengolah jalan api. Saat ini, Qin Chen tidak memperhatikan sikap orang lain, tetapi benar-benar tenggelam di dalamnya. Api teratai putih perlahan mengelilingi Qin Chen dan mulai berlama-lama di tubuh Qin Chen. Ini adalah api teratai putih murni. Api ini dapat memurnikan jiwa, tubuh, dan bahkan nyala api. Ini adalah kekuatan api yang luar biasa. Dalam benak Qin Chen, suara Hong Huang Zulong berdering. Benar saja, setelah api teratai putih murni ini memasuki tubuh Qin Chen merasa jiwa dan tubuhnya telah menjadi murni, seolah-olah dia telah dicuci dengan cara tertentu. Ini mengejutkan Qin Chen. Perlu dicatat bahwa tubuh Qin Chen telah mengalami pencucian 6 reinkarnasi dan perubahan genetik dari tablet batu hitam misterius di dunia bawah Star River. Tubuh Qin Chen telah diubah menjadi ekstrim. Namun, api teratai putih murni membasuh tubuh debukin dari sudut lain, membuat tubuh Qin Chen semakin halus. Kekuatan api teratai putih dunia murni perlahan menembus ke dalam pikiran Qin Chen. Qin Chen mendesak api karma nihil, mencoba menelan kekuatan api teratai putih murni. Tidak ada gunanya. Api teratai putih dunia murni lebih sulit diserap daripada api teratai emas. Menurut pemahaman Anda tentang jalan api, Anda hanya dapat menggunakan api teratai putih murni untuk membasuh tubuh dan jiwa, tetapi itu bisa tidak terserap ke dalam tubuh. Hong Huang Zulong berkata dengan enteng, hanya dia kata-kata itu juga jatuh, anak bola mata itu langsung menatap sekeliling. Mengapa? Jejak api teratai putih dunia murni dalam pikiran Qin Chen tiba-tiba perlahan mengalir ke pikiran Qin Chen, dan api nihilistik menyatu bersama. Tidak mungkin, dengan cara apimu, tidak mungkin untuk menahan api teratai putih murni. Mata Hong Huang Zulong melebar dan bingung, dan bergumam, ada apa? Mengapa bocah ini bisa menyerap api teratai putih bersih? Qin Chen juga terkejut. Sebelum itu, dia tidak bisa menyerap api kebaikan dan kebajikan teratai emas. Oleh karena itu, Qin Chen tidak memiliki harapan untuk menyerap api teratai putih dunia murni. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia menyerap api teratai putih dunia murni, dia awalnya terintegrasi ke dalam kekosongannya sendiri. Api pahala dan kebajikan, dan bahkan membangkitkan kekuatan api kebaikan dan kebajikan teratai emas di sisi lain dan perpaduan kekuatan api teratai putih dunia murni ini bersama-sama, tetap berada di tubuh Qin Chen. Apa yang terjadi di sini? Tidak mungkin api karma nihilistik Anda dapat membawa kekuatan api teratai emas dan api teratai putih murni. Tidak mungkin, bahkan api langit tertinggi di alam semesta, tidak dapat melakukan ini.
Api macam apa itu perpaduan dari mereka? Nyala api karma nihilistik bukanlah nyala api alami, melainkan campuran dari beberapa nyala api tingkat atas. Perpaduan api yang berbeda juga akan membuat api karma nihilistik memiliki efek yang berbeda. Saat ini, api karma nihilistik Qinchen dapat menyerap pahala dan kebajikan api Jinlian dan api Jingbailian. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu ada keseimbangan atau api yang mengandung dua jenis api dalam api karma nihilistik Qinchen. Api itu ada. Mendengar kata-kata Hong Huang Zulong, Qinchen juga cukup terkejut. Matanya berkilat, dan tiba-tiba sebuah ide muncul. Dia bergumam, apakah kamu bilang? Pada saat ini, pikiran Qinchen keluar, adalah api iblis teratai hijau. Jika ada hubungan antara api debu Qin dan api Jinlian dan api Jingxi Bailian, itu hanya api iblis Qinglian. Namun, api iblis teratai hijau hanyalah Qinchen dari tanah Tianwu. Apa hubungannya dengan api Jinlian dan api Jingxi Bailian? Wah, api teratai emas dan api teratai putih dunia murni bergabung menjadi satu, dan dua jenis api, emas dan putih, mekar samar di atas api nihilistik Qinchen. Hong Huang Zulong sangat bersemangat, haha, baiklah, aku tidak menyangka kamu bisa menyerap manfaat api Jinlian dan api Jingxi Bailian. Aku benar-benar meremehkanmu. Butuh banyak waktu untuk memasuki dunia api, tapi sekarang sudah sederhana. Apakah kamu melihat api melayang di kejauhan? Hong Huang Zulong tiba-tiba berkata kepada Qinchen. Qinchen tidak bisa membantu mengangguk. Dari waktu ke waktu, ada api yang mengambang di lautan api yang jauh. Nyala api ini termasuk emas, putih, hitam dan merah. Nyala api ini satu demi satu, melayang keluar dari lautan api dengan warnanya sendiri, perlahan mengambang di kehampaan. Itu jembatanmu menuju kedalaman api, tapi sebelum itu, kamu harus sampai ke api mengambang dari semua warna. Hong Huang Zulong berkata dengan suara yang dalam, Anda harus menjalankan api teratai emas dan api teratai putih dunia murni yang baru saja Anda serap. Di sepanjang garis pemisah dari dua jenis samudra api ini, Anda bisa lebih dekat dengan api empat warna. Sepanjang garis pemisah, itu benar. Ingat, kita harus menjaga keseimbangan. Kita tidak boleh menuangkannya ke lautan api dimanapun. Kalau tidak, kita akan gagal dan terbakar di tempat. Bahkan Raja Naga tidak bisa menyelamatkanmu. Suara Hong Huang Zulong bermartabat, mulai sekarang. Qinchen menarik napas dalam-dalam, membuka matanya dan mulai bergerak perlahan di sepanjang garis pemisah. Apa yang dilakukan bocah itu? Dia tidak pergi ke kedalaman api, kan? Tindakan Qinchen sekali lagi menarik perhatian banyak orang terhormat di tempat kejadian, dan mereka semua ternganga. Sebelum Qinchen bisa menahan api teratai putih murni, banyak orang tercengang. Tanpa diduga, Qinchen akan pergi jauh ke lautan api di sepanjang garis pemisah. Kamu mau mati? Apakah orang ini gila? Sebelumnya, seorang Dizun berkebangsaan Feiyu yang mempraktikkan kekuatan sihir api sangat mencengangkan dengan metode tubuhnya. Selain itu, dia memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum sistem api. Setelah merasakan lautan api putih sejenak, dia mencoba terbang di atas lautan api putih dan masuk ke kedalaman. Apa hasilnya? Apa hal terpenting yang harus dilakukan? Meskipun manusia naga yang sebenarnya kuat dan tangguh, mereka juga akan berubah menjadi abu di bawah api. Memang benar mereka tidak bisa mati tanpa mati. Banyak orang yang sinis dan tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya, sebelum ini, banyak orang telah mencoba berbagai cara, ada yang ingin terbang, dan ada yang ingin bergegas dengan bantuan harta karun, tetapi tidak ada yang bisa melakukannya. Selama Anda melangkah ke kedalaman api, tidak peduli siapa Anda, tidak peduli harta apa yang Anda miliki. Selama Anda memasuki kisaran tertentu, Anda akan mati. Setelah beberapa praktisi sistem api yang terhormat gagal, tidak ada yang berani menyeberangi lautan api lagi, dan mereka semua mencari cara lain. Qinchen melihat api yang mengambang di kedalaman lautan api dari kejauhan, lalu menyipitkan matanya, merasakan dua jenis api di bawah, dan berjalan sedikit. Dia percaya bahwa Hong Huang Zulong tahu tentang tempat ini. Pada saat yang sama, setelah menyerap manfaat api Jinlian dan api Jingxi Bailian, Qinchen juga merasa tidak berbahaya baginya untuk bergerak di sepanjang garis pemisah. Qinchen menarik napas dalam-dalam, dan napas naga asli melonjak di tubuhnya. Nyala api kosong berlama-lama di tubuhnya, dan nafas api yang mengerikan keluar. Dia benar-benar akan sampai di sana. Melihat pemandangan ini dari kejauhan, banyak orang terhormat tiba-tiba menjadi gempar. Bisakah dia berhasil? Beberapa orang mengira Qinchen sedang sekarat,
Tetapi yang lain diam-diam berharap Qin Chen bisa berhasil. Sebelum begitu banyak orang gagal dalam usaha mereka, mereka hampir membuat semua orang putus asa. Jika Qin Chen berhasil melintasi lautan api, setidaknya itu bukan tidak mungkin. Nah, kamu yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, tunggu tidak ada tempat untuk mati. Tentu saja, beberapa orang berharap Qin Chen akan gagal. Huoluan Shizi adalah salah satunya. Mengapa orang ini akrab dengan bau api? Kurasa aku pernah melihatnya di sini. Pangeran Jinwu mengerutkan kening lagi. Suara mendesing. Begitu dia memasuki lautan api, dia merasakan tekanan yang kuat. Tidak lama setelah memasuki batas lautan api, kekuatan api yang lebih dahsyat menyapu dari kedua sisi. Yang beberapa kali lebih kuat dari gaya paling periferal. Tiba-tiba, sisik naga di tubuh Qin Chen tampak terbakar, dan seluruh orang itu akan terbakar. Namun, pada saat kritis, Qin Chen segera merangsang api karma nihilitas di tubuhnya, dan dua api mengerikan yang menghantuinya segera diimbangi oleh api karma nihilitas di tubuh Qin Chen. Qin Chen berjalan di garis demarkasi dan masuk semakin dalam, 100 meter. 500 meter. 1000 meter. 10.000 meter. Jarak seperti itu sama sekali bukan jarak untuk yang terhormat, tapi di sini, Qin Chen berjalan 100 waktu istirahat penuh. Sesaat dupa, debu Qin akhirnya sampai ke kedalaman lautan api. Apakah bocah ini benar-benar ada? Tidak mungkin. Banyak orang terhormat terkejut, dan beberapa bahkan melompat tak percaya. Tapi, di depan tempat kejadian, biarkan semua orang mengerti, Qin Chen benar-benar melakukannya. Selanjutnya adalah tempat di mana 4 warna laut menyatu. Jika ada api hitam berdarah, itulah terornya. Tidak bisa diseberangi sama sekali. Dia hanya bisa pergi sejauh ini. Setelah terkejut, Huoluan Shizi mencibir. Karena, ke kedalaman lautan api 4 warna semakin dekat, satu demi satu dari berbagai warna api mengambang di kehampaan. Mengambang tanpa tujuan, jika debu Qin terus masuk, pasti akan bertabrakan. Oleh karena itu, bahkan jika Qin Chen telah memasuki tempat yang lebih dalam daripada orang luar, itu tetap tidak berguna. Qin Chen berhenti di sini dan menatap api yang mengambang. Nyala api ini seperti awan, ada yang keemasan, ada yang putih, ada yang merah seperti darah yang mengalir, dan hitam pekat. Mereka mengambang di langit dan bumi tanpa aturan apapun. Menurut Hong Huang Zulong, nyala api adalah satu-satunya cara debu Qin memasuki dunia api. Tuan Hong Huang, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Qin Chen bertanya. Nak, kamu menginjak api emas dulu, lalu api darah, lalu putih, dan terakhir hitam, lalu emas. Jika kamu maju dengan cara ini, kamu bisa memasuki kedalaman nyala api. Kisah Hong Huang Zulong sangat detail.